Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore Bapak Bambang Sugiono, selaku dosen dari materi ilmu administrasi publik kelas B dan serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ardi Manis Lana. Pada kesempatan kali ini saya selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi dari kelompok 5 dengan judul Public Administration and Public Policy. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama itu ada Aristaita Maharani, yang kedua ada Afifan Nurul Fadilah, yang ketiga ada Audina Wahyuni, yang ketiga ada Arya Bimantoro, dan yang terakhir ada Aurani Sisila Sapitri. Selanjutnya pemaparan materi akan saya serahkan kepada kelompok 5. Waktu dan tempat saya persilakan. This chapter is organized into 5 sections. The first provides an overview of the development of the policy concept. The second section presents the policy making process. The third examines the rationale and approach to the policy analysis and presenting two perspectives. The fourth section examines the implementation of policy and emphasizing the important role of MLM. The last section is a critique of policy and policy analysis. Policy directs us to the great task facing government. Devising a plan to ensure sufficient energy, menyusun rencana untuk memastikan energi yang cukup. Improving the plight of the elderly, memperbaiki penderitaan orang tua. Reforming the criminal justice system, mereformasi sistem peradilan pidana. Providing a workable healthcare system, menyediakan sistem perawatan kesehatan yang dapat diterapkan. Policy defines the choice government makes to meet these problems. Sebelum Perang Dunia Kedua, orang Amerika dapat melihat pertumbuhan ekonomi yang stabil dan meningkatnya pengaruh cita-cita demokrasi dunia. Namun sekarang telah berubah. Semakin banyak pertanyaan yang berpusat pada bagaimana mempertahankan standar hidup saat ini, bagaimana meningkatkan proses produktivitas dalam pemerintahan, atau bagaimana menjelaskan apa yang seharusnya kita lakukan. Tuntutan publik untuk memiliki kebijakan yang lebih baik dikarenakan banyak program pemerintah yang tidak berjalan seperti di kota-kota tua seperti New York, Pittsburgh, dan Detroit. Masalah yang lebih baru dan tampaknya tidak dapat diatasi seperti kejahatan, ketergantungan narkoba, dan kehamilan remaja menuntut solusi. Sampai tahun 1960-an, administrasi publik disibukkan dengan urusan internal seperti fungsi organisasi dan proses, yaitu merencanakan, mengatur, staf, mengarahkan, mengkoordinasi, melaporkan, dan anggaran. Bisa di next slide. The magnitude and complexity of problems and the public's demand for solution provided the major reason for public administration shift to policy orientation and policy analysis. Many people believe that only the national government can do something about the most crucial problems confronting society, such as the deterioration of the environment. Besarnya dan kompleksitas masalah dan tuntutan publik untuk solusi memberikan alasan utama untuk pergeseran administrasi publik ke orientasi kebijakan dan analisis kebijakan. Banyak orang yang percaya bahwa hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tentang masalah yang paling krusial yang dihadapi oleh masyarakat seperti kerusakan lingkungan. Dalam konteks ini, pembuatan kebijakan menjadi menonjol. Kompleksitas masalah kontemporer membutuhkan koordinasi yang erat dari upaya publik dan swasta untuk memanfaatkan sumber daya yang langka. In his book, The Polity, Norton A. Long writes,
Yet in any fair view of the facts of administrative life, the establishment of policy consensus and the search of politically acceptable values are a highest priority of endeavor. Dalam pandangan yang adil tentang fakta-fakta kehidupan administratif, pembentukan konsensus, kebijakan, dan pencarian nilai-nilai yang dapat diterima secara politik adalah prioritas usaha yang tinggi. Bisa di next slide. The policy idea and perspective. Dalam negara demokrasi, tugas perumusan kebijakan publik biasanya didominasi oleh individu yang dipilih dan diberi wewenang bertindak untuk publik. Konsep kebijakan menyampaikan gagasan tentang pemerintah yang mengambil tindakan, misalnya menegakkan peraturan daerah yang menyerukan penilaian ulang properti setiap 3 tahun daripada sekedar mengesahkan undang-undang untuk menyatakan untuk menegakkannya. Dalam masyarakat pluralistik, pejabat terpilih tidak memonopoli keseluruhan pembuatan kebijakan publik karena ada banyak pengaruh pada keputusan kebijakan saat beralih dari perumusan pernyataan hingga pelaksanaannya. Individuals in the private sector affect public policy as rising steel or aluminium price increase defense material cost. Kenaikan harga baja atau aluminium meningkatkan biaya bahan pertahanan. Road building, pembangunan jalan, automobile manufacturing, manufaktur mobil, farm equipment, peralatan pertanian, and other materials or activities with the potential for creating inflation. Bahan atau kegiatan lain yang berpotensi menciptakan inflasi. Bisa di next slide. Complexities in public policy. Ira Sarkansi comes close when he notes that public policy is an authoritatively and publicly determined course of action that achieve totally, partially, or not at all particular goal purpose. Ira Sarkansi mendekati ketika dia mencatat bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang ditentukan secara otoritatif dan publik yang mencapai secara total sebagian atau tidak semua tujuan atau tujuan tertentu. Pandangan ini memperhitungkan fakta bahwa banyak hasil kebijakan yang bervariasi dan atau bertentangan. Dalam negara demokrasi, masalah pertama yaitu menganggap pembuatan kebijakan publik sebagai apa yang dilakukan oleh wakil-wakil terpilih untuk kepentingan rakyat. Masalah yang kedua muncul pada tahap awal pembuatan kebijakan. Sebuah kebijakan dilihat sebagai pernyataan tujuan seperti yang diungkapkan dalam undang-undang yang disahkan oleh Kongres Legislatif Negara Bagian atau Dewan Kota. Sebagai contoh, kebijakan kesempatan pendidikan yang sama pada Kongres Amerika Serikat itu seperti semua anak yang terdaftar di sekolah umum berhak atas kesempatan yang sama tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, atau asal kebangsaan. Yang kedua, lingkungan adalah dasar yang tepat untuk menentukan sekolah umum. Administrasi publik beroperasi untuk memenuhi kebutuhan kebijakan publik. Berikut ini adalah definisi terkait dari kebijakan. Yang pertama, kebijakan adalah pengaturan khusus. Ini melibatkan keputusan dari konsekuensi seluas mungkin dan perspektif waktu terlama dalam kehidupan organisasi. Yang kedua, kebijakan adalah keluaran langsung dari pembuatan kebijakan. Yang ketiga, kebijakan merupakan hasil interaksi pejabat dan kelompok pemerintah. Yang keempat, kebijakan adalah tanggapan masyarakat terhadap kepentingan perbaikan kondisi manusia. Yang kelima, kebijakan adalah suatu indikasi niat, pedoman, tindakan, meliputi nilai-nilai yang menetapkan prioritas dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Yang keenam, kebijakan adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam arti luas, semua definisi ini menyajikan kebijakan sebagai tindakan yang diusulkan di mana pemerintah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang spesifik. Contoh dari kebijakan publik ini
Menurut Richard E. Haverford, yaitu seperti perayaan 4 Juli yang diharapkan setiap unit pemerintahan dapat berpartisipasi. Yang kedua, interpretasi, klarifikasi, dan penerapan konstitusi AS. Yang ketiga, konvensi konstitusional federal atau negara bagian merupakan pembuat kebijakan. Richard E. Haverford mendefinisikan kebijakan sebagai tindakan yang bertujuan untuk publik. Indikasi kebijakan yang jelas dan spesifik meliputi pembangunan jalan, anggaran kota, pendanaan untuk sekolah, dan pemeriksaan kesejahteraan. Bisa di next slide. Interrelationship between policy and administration. Yang pertama, kebijakan dalam pandangan ini adalah kekuatan pengendali yang memandu tindakan administratif. Administrasi di sini berkaitan dengan keputusan dan aturan yang dibuat sesuai dengan pedoman kebijakan. Administrasi biasanya berkaitan dengan implementasi program dan merupakan fungsi dari MLM. Namun dalam praktiknya, perbedaan teoretis ini sebagian besar sudah menghilang. Keterkaitan kedua muncul karena undang-undang harus ditulis secara luas dan pembuat undang-undang tidak dapat mengantisipasi semua pertimbangan khusus yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkannya. Yang pertama yaitu identifying a good policy atau mengidentifikasi kebijakan yang baik. Yang pertama, it is responsive to perceived needs of contending interest, yang artinya responsif terhadap persaingan, baik klien maupun pelanggan. Kemudian yang kedua, it communicates the legislative intention, yang artinya mengkomunikasikan maksud atau keinginan pihak legislatif. Otoritas atau aturan untuk tindakan sudah jelas dan sumber daya yang dibutuhkan sudah sesuai dengan otoritas. Kemudian yang ketiga, it indicates the full cost to achieve sustainability, yang artinya mengindikasikan keseluruhan biaya untuk mencapai keberlanjutan. Selanjutnya, it is responsible and accountable, atau bertanggung jawab dan akuntabel. Terdapat proses yang wajar, hak serta martabat klien dilindungi. Lalu, beyond allowing for outcome to be compared with intention, it should enable people to function more independently, yang artinya memperbolehkan pengeluaran untuk dibandingkan dengan niat, seharusnya memungkinkan seseorang untuk lebih mandiri. Yang keenam, harus bebas dari penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan. Yang ketujuh, mudah dikelola dan pemenuhan tersebut dengan alasan untuk menekan biaya agar hemat. Yang kedelapan, memperhatikan kepentingan publik jangka panjang, jangka pendek, lokal, dan kepentingan publik di seluruh dunia. Bisa di next slide. Bisa di next slide. Slide selanjutnya. Ya, ini slide sebelumnya ini. Setelah ini. Setelah ini. Ya. Sip. Kemudian, define public policy. Ya, benar tadi. Yang sebelumnya Saka. Ya. Kemudian define public policy as consisting of 6 element, atau mendefinisikan kebijakan publik yang terdiri dari 6 elemen. Yang pertama, government action atau yang artinya tindakan pemerintah. Unit pemerintah federal, negara bagian, dan lokal termasuk unit kuasi pemerintah, dan lembaga swasta adalah instrumennya.
Yang kedua, decision for implementation atau keputusan untuk implementasi. Tatanan otoratif negara diubah menjadi program-program yang diprakarsai oleh pejabat pemerintah yang melaksanakan kebijakan tersebut. Yang ketiga, legal dokumen atau dokumen yang sah. Legal dokumen berisi konstitusi, piagam, pendapat yang sah, aturan dan peraturan, kontrak atau dokumen tertulis yang kurang formal seperti praktik masa lalu dan pernyataan lisan berdasarkan dokumen formal. Yang keempat adalah posisi yang dipilih, kemudian selanjutnya tujuan umum. Semua tindakan dimaksudkan untuk kepentingan terbaik masyarakat. Kualitas ini memberikan legitimasi kebijakan dan mewakili tingkat konsensus tertinggi di antara kepentingan-kepentingan yang bersaing. Dan yang terakhir, result atau hasil. Policy occurs as a consequence of this effort. Kebijakan terjadi sebagai konsekuensi dari upaya tersebut. Beberapa hasil secara langsung dapat dikaitkan dengan tujuan sosial yang luas, dan yang lainnya adalah produk dari implementasi kebijakan. Kemudian, the policy making process atau proses pembentukan kebijakan. Proses terbentuknya kebijakan di Amerika Serikat cukup rumit. Semua tingkatan dan cabang pemerintahan seperti legislatif, eksekutif, administratif, dan yudikatif membuat kebijakan publik. Proses ini melibatkan jumlah partisipan yang tidak terbatas, dan kepentingan institusi yang kuat seperti National Rifle Association, atau grup di bawah pengawasan pemerintahan, dan kepentingan yang lemah seperti Temperance League. Partisipan membuat tuntutan dan menyatakan dukungan dalam upaya untuk memengaruhi tujuan kebijakan publik. Public Administrator, principally through MLMS, exercise legitimate authority capable of making and enforcing public policy decision, yang artinya administrator publik terutama melalui MLM menjalankan otoritas sah yang mampu membuat dan menegakkan keputusan kebijakan publik. Ini adalah kesepakatan dari kompromi pada nilai-nilai yang dicapai melalui proses tawar-menawar antar kelompok. Bisa di next slide. MLMs are strategic actor in the conversation phase. Considerable attention has been given to, yang artinya MLM adalah pelaku strategis dalam fase konversi. Perhatian yang cukup besar telah diberikan kepada yang pertama, legislatif dan eksekutif dalam perannya sebagai pengambil keputusan, kemudian dampak dari apa yang dilakukan pemerintah atau yang gagal mereka lakukan, kemudian yang ketiga, masalah ekonomi dan sosial yang mengaktifkan sistem. Anehnya, hanya sedikit perhatian yang diberikan pada kebijakan sebagai implementasi dari pilihan-pilihan publik. Implementasi terjadi setelah tujuan dan sasaran telah diputuskan dan setelah sumber daya telah memiliki komitmen. Oleh karena itu, studi implementasi mengkaji faktor-faktor yang berkontribusi terhadap realisasi atau non-realisasi objektif dari kebijakan. Faktor tersebut termasuk dalam grup dan individu dari publik negeri maupun swasta yang semuanya saling berkonflik. Pertama, Amerika telah menghabiskan di luar kemampuannya, meninggalkan beban hutang yang harus ditanggung oleh generasi mendatang. Ini jelas menunjukkan perlunya membuat kebijakan tentang betapa pentingnya keseimbangan mengenai masuk maupun keluarnya anggaran. Defisit besar-besaran Amerika terus berlanjut berpotensi menghambat peluang pinjaman sektor swasta yang akan, defisit besar-besaran Amerika yang terus berlanjut berpotensi menghambat peluang pinjaman sektor swasta yang akan meningkatkan produktivitas, pertumbuhan, dan daya saing internasional. Defisit akan mempersulit penjualan produk Amerika Serikat ke luar negeri. Yang kedua, pembuat kebijakan harus membuat pilihan antara pinjaman konsumsi langsung seperti untuk membayar tunjangan kesejahteraan, pinjaman investasi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, misalnya membangun pabrik pembuangan limbah, jalan raya, dan penelitian yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan Amerika Serikat. Pilihan kebijakan ini harus dibuat dalam lingkungan di mana masyarakat tidak mau membayar lebih banyak pajak. Yang ketiga, alternatif yang tersedia meliputi mengalihkan banyak tanggung jawab yang ada ke negara bagian, kemudian membuat pemotongan program-program utama di bidang seperti kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan, kemudian menghilangkan badan-badan federal seperti Departemen Perumahan, Pembangunan Perkotaan, Perdagangan, dan Pendidikan, dan yang terakhir mengurangi hibah penelitian dan pengembangan untuk universitas.
Kemudian, to achieve this objective without destabilizing the economy, specific effort must be mobilized, including yang artinya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut tanpa menggoyahkan perekonomian, perlu dikerahkan upaya-upaya khusus. Antara lain, yang pertama perbaikan kesejahteraan secara drastis, kemudian memotong program secara bijaksana untuk menghindari goncangan ekonomi yang menghasilkan kontraksi dan pengangguran yang merugikan, lalu menemukan keseimbangan pinjaman yang tepat untuk konsumsi jangka pendek, investasi, dan pertumbuhan jangka panjang. Bisa di next slide. Policy levels atau tingkatan kebijakan. Dalam mempelajari proses pembuatan kebijakan, penting bagi kita untuk memahami perbedaan tingkat kebijakan di lembaga tertentu. For example, both the state and federal government operate internal revenue service, yang artinya pemerintah negara bagian dan federal mengoperasikan layanan pendapatan internal. Digambarkan pandangan yang disederhanakan dan dari berbagai tingkatan kebijakan yang mungkin terjadi di lembaga semacam itu. Cukup jelas keputusan besar dibuat di atas yang berkuasa. Sekarang dari pandangan pembayar pajak yang berjalan di jalan menuju kantor, menelepon, atau yang menulis, juga mencari relief untuk masalah tertentu. Kebijakan yang kecil dan mendasar sering menjadi sangat kritis. Kemudian complexity and fragmentation, atau kompleksitas dan fragmentasi. Umumnya tidak ada satupun poin, pelaku kelompok, dan badan dari kebijakan apapun yang muncul. Pembuat kebijakan publik termasuk birokrat dan komunitas kebijakan publik. Proses kebijakan di tingkat kota, kabupaten, atau negara bagian semakin saling terkait dan tumpang tindih dengan sektor swasta. Kita telah melihat bahwa ada beberapa fungsi publik yang membawa keluar tujuan umum pemerintahan dan dalam struktur kuasi pemerintahan berdasarkan kontrak dan oleh organisasi nirlaba di sektor ketiga. Secara umum, tujuan pemerintah di tingkat nasional ada 3 cabang, yaitu Kongres, Eksekutif, dan Yudikatif. Dalam Kongres ada 2 pihak, masing-masing dengan 15 atau 20 komite khusus. Perundang-undangan biasanya memiliki otoritas dan siklus alokasi. Hal ini sendiri adalah sistem yang rumit. Menurut The New York Times tentang energi kebijakan, jika kita dapat dikatakan memiliki satu yang terdiri dari kontribusi dari 61 lembaga pemerintahan membuat mereka menjadi tugas yang sangat sulit. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Afifah. Baik, selanjutnya ada policy analysis, what is it? Atau apa itu analisis kebijakan? Is the systematic means used to aid policymakers in selecting sound options. Cara sistematis yang digunakan untuk membantu pembuat kebijakan dalam memilih opsi yang masuk akal. Yang dimana dalam membuat kebijakan tersebut melibatkan pendekatan pemecahan masalah, pengumpulan dan interpretasi informasi, serta beberapa upaya untuk memprediksi konsekuensi dari tindakan alternatif. Kemudian Norman Beckman menetapkan 4 main attributes that characterize policy analysis. Yang pertama ada bersifat integratif dan interdisipliner, karena setiap masalah itu kompleks dan memiliki banyak sebab dan akibatnya, konsekuensi langsung dan tidak langsung, yang oleh karena itu melibatkan keterampilan dari sejumlah disiplin ilmu. Kemudian yang kedua ada bersifat antisipatif, yang penekanannya adalah pada keputusan kebijakan masa depan. Kemudian yang ketiga, berorientasi pada keputusan. Perhatian diarahkan pada masalah dan isu yang ada, kemudian dianalisis untuk kelayakan, biaya, atau manfaatnya. Kemudian yang keempat, sadar akan nilai dan berorientasi pada klien. Preferensi, biaya, atau manfaat diidentifikasi dan dipertimbangkan dalam analisis setiap alternatif. Boleh di next? Kemudian, subjek kebijakan umumnya disajikan melalui penggunaan 2 model yang berlawanan. Yang pertama menekankan analisis atau teori, dan yang kedua yang berfokus pada pengalaman atau praktik. Di sini kami akan memperhatikan model yang ketiga yang menggabungkan keduanya, yaitu rational policy analysis atau analisis kebijakan rasional. Analysis is way to rationally arrive at preferable alternatives
through techniques design. Analisis adalah cara untuk secara rasional sampai pada alternatif yang lebih disukai melalui teknik yang dirancang, sebagaimana untuk dapat mendefinisikan masalah dengan baik, mengidentifikasi alternatif yang berarti, kemudian yang ketiga memahami kerangka pilihan, yang keempat memilih alternatif terbaik, dan yang terakhir mengikuti jejak kebijakan melalui labirin implementasi. Kemudian terdapat langkah-langkah atau tahapan untuk membuat analisis kebijakan. The recommended steps are, yang pertama dengan identifikasi masalah, dengan mendefinisikan kembali isu-isu kebijakan dan membatasinya pada apa yang dapat dilakukan pemerintah. Kemudian yang kedua, formulasi kebijakan dengan mengidentifikasi beberapa alternatif yang relevan yang mewakili berbagai pendekatan yang sesuai. Kemudian yang ketiga, legitimasi dengan mengoptimalkan atau menemukan beberapa langkah yang dapat diambil pemerintah yang akan membawa kebaikan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian yang keempat, memberikan perhatian pada tujuan, prioritas, dan kendala dari pembuat keputusan. Kemudian yang kelima, memberikan perhatian pada detail implementasi dengan mempertimbangkan administrator puncak dan MLM memilih kebijakan dan mengoperasikannya, yang kemudian pada implementasi tersebut dapat dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh administrator puncak dan MLM. Kemudian in rational policy analysis, the emphasis is on rational theory, atau dalam analisis kebijakan rasional, penekanannya adalah pada teori rasional, yang sebagaimana contohnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bima. Dimulai the example of rational policy analysis. Jadi, this model contains an essential elements for a rational calculus. Yang pertama, an input is related to the result. Jadi, input saling berkaitan dengan hasil atau outcome-nya. Yang kedua, the input result atau alternatif are compared. Jadi, tiap alternatif akan saling dibandingkan mana yang hasilnya akan lebih efektif dan menguntungkan. Yang ketiga, a value choice is made based by on criterion. Jadi, tiap alternatif memiliki acuan berupa value yang diharapkan outcomes-nya dapat mengatasi suatu problem. Misal contoh di sisi kanan, ini adalah contoh alternatif untuk mengatasi masalah diskriminasi di pekerjaan sektor umum. Jadi alternatif satu ada special recruitment of minority and women applicants. Jadi ada rekrutmen khusus untuk minoritas dan pelamar perempuan dengan outcomes number of applicants increased by 25% up from 80 to 100. Jadi outcomes-nya jumlah pelamar meningkat 25%. Lalu alternatif 2 provide special training for minorities and women applicants. Jadi memberikan pelatihan khusus untuk minoritas dan pelamar perempuan dengan outcomes number of qualified applicants increased by 25 to 50%. Jadi outcomes-nya jumlah pelamar yang memenuhi syarat meningkat dari 25 sampai 50%. Didapat hasil bahwa outcomes 2 lebih baik daripada outcome 1 yang ditandai dengan didapatnya lebih banyak pelamar yang memenuhi syarat melalui pelatihan daripada melakukan perluasan metode pelamaran. Jadi yang dipilih adalah alternatif 2. Next. Trial and error incremental decision making. Jadi pendekatan ini digagas oleh Charles Lindblom dan disebut dengan inkrementalisme terputus-putus. Terputus-putus ini menyiratkan bahwa dalam prakteknya para pembuat kebijakan tidak mencari alternatif terbaik, melainkan menanggapi masalah secara sepotong-sepotong, kasus per kasus dan terputus-putus. Atau mudahnya inkrementalisme ini lebih memperbaiki kebijakan yang sedang dihadapi, memperbaiki masalah yang sedang dihadapi. Terus incremental sendiri ini berarti kebijakan yang mengalami perubahan sedikit demi sedikit.
Model ini memandang kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan-kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya menambah atau merubahnya, modifikasi sedikit demi sedikit. Incremental ini berupaya untuk mengatasi kelemahan yang disandang oleh model sebelumnya, model rasional. Jadi incremental ini termasuk kritik terhadap model rasional. Jadi menurut pengembang pendekatan incremental ini memiliki pandangan bahwa perubahan sedikit demi sedikit ini lebih cepat daripada pendekatan rasional. Mereka juga berpandangan bahwa perubahan sedikit demi sedikit juga mengurangi resiko adanya konflik daripada perubahan yang diterapkan oleh metode rasional. Lalu ada the characteristic of this strategy. Jadi yang pertama, the correct sense of direction result from a mix of feedback and intuition. Jadi suatu tindakan atau kebijakan baru yang dianggap benar dihasilkan dari feedback dan intuisi. Kedua, much of direction of effort is based on operational discovery of what does not work. Jadi sebagian besar usaha didasarkan pada penemuan operasional dari apa yang tidak berhasil. Jadi berfokus menganalisis dan merubah suatu masalah menjadi yang terjadi. Yang ketiga, ada fundamental question are assumed in favor of practical solution to small scale and surface manifestation of the basic problems. Ambil kata kunci practical solution to small scale and surface manifestation of the basic problems. Jadi maksudnya adalah pendekatan incremental ini memiliki karakteristik hanya mengeksplorasi sebagian masalah, bukan keseluruhan. Lalu yang keempat ada the calculus provides for trade-offs amongst a few closely related alternative. Jadi kalkulus menyediakan trade-off atau pilihan di antara beberapa alternatif yang terkait erat. Dan yang terakhir, any choice automatically contains assessments of cost, timelines, and ease of administration. Jadi pilihan apapun secara langsung telah berisi penilaian biaya yang dibutuhkan, ketepatan waktu, dan kemudahan administrasi. Next. Mixed scanning and alternative model. Amitai Egioni has advanced a critique of disjointed incrementalism. Jadi Egioni telah memberikan kritisan terhadap metode incremental tadi, yaitu incrementally based decision of necessity reflect the interest of the most powerful. Jadi keputusan incremental yang diambil dianggap cenderung mendahulukan kepentingan pihak yang paling kuat. Jadi meninggalkan tuntutan yang tidak terpenuhi dari mereka yang kurang mampu atau dalam struktur politik mereka tidak terorganisir. Yang kedua, individual and disjointed steps can be circular or cancel previous steps. Jadi pembuatan kebijakan yang terputus-putus ini dianggap dapat melingkari atau membatalkan langkah-langkah sebelumnya yang sudah terjadi. Yang ketiga, basic social innovation are avoided except in the long run. Jadi inovasi dasar sosial dapat dihindari kecuali dalam jangka panjang. Yang terakhir, the ideological preoccupation is with the inertia-prone anti-innovation force. Jadi preokupasi atau isi pikiran anti-inovasi ini dianggap rawan terjadinya inersia atau penolakan. Berawal dari kritisan tadi, Egioni menggabungkan dua pendekatan tadi atau rasional dan incremental yang Egioni sebut dengan mid scanning. Jadi mid scanning ini adalah suatu pendekatan yang isinya terdapat kedua metode tadi, metode rasional dan metode incremental. Misal, asumsikan contoh implementasi dalam pembuatan sistem pengamatan cuaca di seluruh dunia menggunakan satelit cuaca. Jadi pada pendekatan rasionalis akan mencari survei lengkap tentang kondisi cuaca dengan menggunakan kamera yang mampu melakukan pengamatan terperinci dan dengan menjadwalkan peninjauan seluruh langit sesering mungkin. Lalu di pendekatan incrementalisme akan berfokus pada area-area di mana pola-pola tertentu berkembang di masa lalu dan mungkin pada beberapa wilayah terdekat. Dengan demikian akan mengabaikan beberapa kemungkinan yang mungkin perlu diperhatikan di area yang tidak terduga. Next.
Lalu ada approach of formulating new policies. The opposing conceptual approach of analysis and experience together provide the format for the formal preparation of policy. Jadi pendekatan konseptual ini berlawanan dengan kedua pendekatan tadi, yang rasional analisis dan pengalaman bersama yang incremental tadi. Jadi lebih memberikan format untuk mempersiapkan kebijakan formal atau dari rekomendasi pihak legislatif. Prosedurnya dimulai dengan membentuk ide-ide baru menjadi proposal dengan penulisan singkat ide, deskripsi masalah, penentuan hubungannya dengan program yang berjalan, rekomendasi tindakan, analisis pro dan kontra dari alternatif utama, perkiraan lama waktu yang diharapkan untuk menjalankan fungsi tersebut, dan kelompok pro dan kontra yang diperkirakan akan mempengaruhi pelaksanaan perubahan kebijakan yang diusulkan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dina. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai, bisa di next slide. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai the impact of structures on policy atau dampak struktur terhadap kebijakan. Graham Allison mengartikan area kedua ini di mana terdapat pengaruh administrasi terhadap kebijakan. Dalam studi kasus Kuba, ia menempatkan 3 model pengambilan keputusan. Yang pertama adalah rasional, yaitu kebijakan yang dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis logis di lapangan. Contohnya adalah pemerintah akan meningkatkan produksi beras di suatu daerah dengan melihat aspek-aspek untuk peningkatan produksi beras seperti penyediaan bibit unggul, pupuk, irigasi, dan ketersediaan lahan, serta menentukan faktor penghemat dan pendukung untuk memperhitungkan kerugian maupun keuntungannya. Yang kedua adalah birokratik atau birokrasi, yaitu dampak pada kebijakan yang dihasilkan oleh prosedur operasi standar dan rutinitas. Contohnya adalah yang memegang peran dalam pengambilan keputusan dalam birokrasi adalah top level management, yang dalam hal ini adalah bupati atau wali kota pada tingkat kabupaten atau kota. Yang ketiga adalah political models atau politik model, yaitu kebijakan sebagai hasil interaksi dari kekuatan-kekuatan atau pihak-pihak yang bersaing. Allison juga menunjukkan bagaimana model birokrasi beroperasi secara definitif dalam pembuatan kebijakan seperti model lainnya. Kemudian, the effects of structures on policy include the following. First, it determines who in government can take the initiative, yaitu menentukan siapakah yang dapat mengambil inisiatif dalam pemerintahan, baik dalam hal perumusan ataupun implementasi dalam kebijakan tersebut. And second, it determines formal responsibility, atau mendefinisikan tanggung jawab formal, di mana setiap pihak yang berada pada struktur tersebut pasti memiliki tanggung jawab terhadap pihak lainnya dalam proses perumusan kebijakan. Contohnya adalah dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah, gubernur bertanggung jawab kepada DPRD. Sedangkan dalam menjalankan tugas sebagai wakil pemerintahan, gubernur bertanggung jawab kepada presiden. And the third, it shows where authority is vested, yaitu menunjukkan di mana otoritas diberikan. Contohnya adalah pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, di mana pemerintah pusat memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi, sehingga pemerintah daerah memiliki otoritas atau kekuasaan untuk dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya secara mandiri. And the fourth, it points to the major contacts with the general public. Hal ini berfokus pada kontak utama dengan masyarakat umum
yang mencakup bagaimana struktur dapat berinteraksi dengan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik. Contohnya adalah pemerintah dapat melakukan survei lapangan kepada masyarakat mengenai keefektifan dan dampak yang mereka rasakan setelah kebijakan pemerintah di masa COVID-19, yaitu tentang peraturan memakai masker dan protokol kesehatan, serta diberlakukannya PPKM di berbagai daerah. And the fifth, it determines the point of access for interest groups, yaitu menentukan titik akses kelompok kepentingan terkait. Hal ini dikarenakan tidak semua kalangan atau kelompok kepentingan dapat mengakses dan terlibat dalam proses perumusan kebijakan, dan penentuannya dapat dilihat pada struktur organisasi tersebut, apakah suatu pihak berhak atau tidak dalam proses perumusan kebijakan tersebut. And the sixth, it is critical for evaluating interjurisdictional policy outcomes, yaitu penting untuk mengevaluasi hasil kebijakan antar yurisdiksi. Yang dalam hal ini, struktur diperlukan untuk mengevaluasi hasil kebijakan yang telah ditetapkan bersama agar kebijakan yang dihasilkan tidak menimbulkan efek negatif kepada pihak manapun. Bisa di next slide. Kemudian ada Legislative Lower Management Alliance and Managerial Policies. Aliansi manajemen legislatif bawah adalah hubungan administratif legislatif antara MLM dan personel administratif yang menjadi staf kantor legislator dan komite legislatif. Administration in legislatures is a widely expanding file, a literal army of employees. Yang artinya adalah administrasi di badan legislatif merupakan bidang yang berkembang luas atau pasukan karyawan yang sebenarnya. Konstitusi telah mengatur pemisahan antara Kongres dan Presiden. Di sisi Kongres, staf komite utama, contohnya itu adalah pertahanan ataupun luar negeri, membuat alasan atau kebijakan bersama dengan personel Departemen Eksekutif untuk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perumusan kebijakan. Demikian pula, kebijakan yang ditentukan di cabang eksekutif dipengaruhi oleh anggota staf legislatif yang menggunakan hubungan mereka dengan administrator. Kemudian Randall Ripley and Grace Franklin menyebut aliansi ini sebagai subpemerintah. Kemudian ada managerial policies atau kebijakan manajerial, yaitu jenis kebijakan yang dibuat administrator, umumnya berkaitan dengan praktik administrasi yang mencakup prosedur, metode, dan standar untuk memfasilitasi atau mendukung pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Managerial policies have the following characteristics. The first, they function within major policies, atau kebijakan tersebut berfungsi dalam kebijakan utama. And the second, they are narrow in scope, atau ruang lingkupnya sempit karena berfokus pada proses atau operasi. Misalnya, memberitahu apa yang harus dilakukan sebelum melakukan suatu kebijakan dan bagaimana langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tersebut. And the third, managerial policies are incremental to control what will happen in the present, yaitu kebijakan manajerial bersifat incremental sejauh preseden atau tindakan masa lalu yang cenderung mengendalikan apa yang akan terjadi pada situasi saat ini. And the fourth, because of the technical details involved in managerial policies, policies tend to emanate from the experience of MLM. Yang artinya adalah karena rincian teknis yang terlibat dalam kebijakan manajerial, kebijakan cenderung berasal dari pengalaman MLM. Boleh di next slide. Next slide is policy analysis as ideology, atau analisis kebijakan sebagai ideologi. Yang dalam mengkaji perumusan, penetapan, dan penilaian kebijakan publik,
peran analis kebijakan sangat penting karena upaya yang mereka lakukan berhadapan langsung dengan administrator yang merupakan individu kunci yang bertanggung jawab untuk melegitimasi dan mengimplementasikan kebijakan. Adapun kendala yang dapat dialami oleh analis kebijakan sebagian besar diciptakan oleh lingkungan kerja mereka, yaitu yang pertama adalah kerangka waktu yang ketat untuk pengumpulan fakta dan fokus perhatian yang konstan pada pembuat pilihan. Yang kedua adalah mereka terlena dengan pengembangan alternatif dan skenario dengan segala ketidakpastiannya. Kemudian peran staf mereka sebagai penasihat dekat dengan tahta namun dihapus. And then why a particular result has come about? There's the first focus on political conflict and the personalities involved in the order to produce the policy product. Atau berfokus pada konflik politik dan kepribadian yang terlibat untuk menghasilkan produk kebijakan. And the second, focus on the most prominent and powerful interest groups and the impact they have on the process. Atau berfokus kepada kelompok kepentingan yang paling menonjol dan kuat pengaruhnya terhadap proses kebijakan tersebut. And the third, determination as to where leverage can best be applied in each stage of the process. Atau penemuan kemana leverage yang terbaik dapat diterapkan dalam setiap tahap proses perumusan kebijakan. And the last, commitment to evaluation primarily in quantitative terms with benefits and costs translated into dollars expended or saved. Atau komitmen terhadap evaluasi terutama dalam hal kuantitatif dengan manfaat dan biaya yang diterjemahkan ke dalam uang yang dikeluarkan ataupun dihemat. Fred A. Kormer menyarankan bahwa analisis kebijakan adalah ideologi dengan kriteria yang digunakan yaitu maksimalisasi dalam pengembalian. Sifat ideologis analisis kebijakan merupakan perangkat prinsip yang sempit sistem kepercayaan yang koheren digunakan untuk mengatur dan menyederhanakan kompleksitas kebijakan. Ideologi dalam analisis berakar pada komitmen terhadap metode ilmiah secara eksplisit maupun implisit. Yang pertama yaitu penekanannya pada kuantifikasi. Kuantifikasi yaitu pernyataan kebijakan dalam jumlah satuan angka atau perihal penjumlahan dan perhitungan mengenai kebijakan tersebut. Yang kedua adalah data keras cenderung mengusir data lunak apapun. Itu artinya hard file yang dapat dilihat secara langsung tanpa perangkat apapun cenderung lebih diutamakan dibandingkan soft file yang membutuhkan perangkat agar dapat mengakses data tersebut. Yang ketiga adalah potensi menggiurkan dalam penggunaan analisis sistem yang memegang peranan yang sangat penting dalam proses pengembangan sistem kebijakan yang akan dirumuskan dengan menguraikan suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian komponen-komponennya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kebijakan yang dirumuskan. Yang keempat adalah ilmu alam digunakan daripada ilmu sosial atau ilmu humanistik. Maksudnya adalah hal ini karena perhitungan matematika cenderung lebih bersifat pasti dan dapat diukur, sehingga lebih banyak digunakan dalam menganalisis suatu kebijakan. Dan yang kelima adalah analis tidak cukup kritis terhadap kepentingannya sendiri. Sementara analisis kebijakan harus mencari kepentingan publik karena adanya ancaman bahwa analis akan mengganti nilai-nilainya dengan nilai-nilai rakyat yang akan dilayani oleh pemerintah. Oleh karena itu, analis harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari analisis yang berhasil ataupun gagal ia lakukan. Bisa di next slide. Nah, yang terakhir saya akan membahas summarize of policy making process. The first, an environment that stimulates government officials and receive the products of their work.
yaitu lingkungan yang merangsang pejabat pemerintah dan menerima hasil kerja mereka. Peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat merupakan penyebab pemerintah merumuskan kebijakan publik tertentu untuk memperbaiki keadaan dan masalah yang terjadi sehingga tidak menimbulkan efek negatif di kemudian hari. And the second, pre-policy development, yang merupakan pengembangan pra-kebijakan yang meliputi tuntutan, sumber daya, dan pertimbangan keberlanjutan. And the third, consideration that carries stimuli from environment to the policy makers, atau pertimbangan yang membawa rangsangan dari lingkungan kepada pembuat kebijakan. Ini adalah titik masukan di mana masalah atau S didefinisikan berdasarkan kebutuhan yang diakui dan tuntutan yang diterima dari sumber daya yang tersedia. Pada tahap inilah kepentingan dari berbagai sumber dikumpulkan, kondisi individu dinilai, persepsi serta nilai dan keinginan individu dan kelompok ditentukan, yang kemudian agendanya dirumuskan, serta adanya persyaratan keberlanjutan yang juga akan dimasukkan pada tahap ini. And the first, a conversion process consisting of the formal structures and procedures for government that transform demands and resources into public policy, yaitu proses konversi yang terdiri dari struktur dan prosedur formal pemerintah yang mengubah tuntutan dan sumber daya menjadi kebijakan publik. Ini merupakan titik kritis di mana legitimasi diperoleh untuk proses dan pemilihan kebijakan tersebut. Pertimbangan khusus harus diberikan kepada interaksi aktor publik dan pemerintahan tersebut. Pertimbangan khusus harus diberikan pada interaksi aktor publik dan swasta. Di antaranya adalah yang pertama, kepemimpinan institusional publik yang melibatkan lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Yang kedua yaitu pemangku kepentingan termasuk klien, individu, dan kelompok kepentingan. Dan yang terakhir adalah mengorganisir isu-isu sesuai dengan agenda sistematis dan agenda kelembagaan. Kemudian yang kelima yaitu membimbing keputusan operasi atau kebijakan yang mewakili tujuan formal, maksud, atau pernyataan pemerintah. Kemudian yang keenam adalah implementasi kebijakan sebagaimana adanya dalam memberikan layanan kepada klien. Badan pelaksana meliputi departemen bisnis, lembaga, dan organisasi swasta, terutama melalui kontrak. Yang ketujuh yaitu pengukuran dampak dan manfaat bagi kelompok sasaran atau klien. Yang pada titik ini, penilaian dilakukan untuk menentukan apakah keberlanjutan telah tercapai dengan baik atau belum. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah umpan balik kinerja kebijakan terhadap lingkungan yang ditransmisikan kembali ke tahap input sebagai permintaan dan dukungan. Sekian dari saya. Bisa next. Baik, terima kasih kelompok 5 atas pemaparan materinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih. Silakan, sebaiknya ada yang ditanyakan, karena materi ini sangat bagus, bahwa kebijakan publik itu adalah bagian dari administrasi publik, termasuk bagaimana diawali dari Aurani tadi menjelaskan interrelationship, policy and administration. Kemudian diikuti dengan Arista, bagaimana ciri-ciri kebijakan publik yang baik, good policy. There are 6 elements
of good policy. Menarik, ciri-ciri kebijakan publik yang baik, kemudian diikuti dengan penjelasan Afifah misalnya, how policy analysis, rational policy analysis. Kemudian Arya Bima menjelaskan berikutnya, kaitan antara rational policy dengan incremental policy. Dan diakhiri dari Audina mengenai impact of structure on policy, dampak strukturisasi kebijakan terhadap kemanfaatannya untuk masyarakat. Silakan bisa didiskusikan lebih lanjut. Baik, sekali lagi teman-teman yang ingin bertanya silakan tulis pertanyaannya di chat Zoom ini. Kelihatannya sudah mulai ada chat. Arjuna dibaca. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya bacakan pertanyaan pertama dari Danang Alfian Sugiarto. Tadi dikatakan bahwa semua tingkatan dan cabang pemerintahan seperti legislatif, eksekutif, administratif, dan yudikatif, serta partisipan non-pemerintah ikut dalam membuat kebijakan publik. Lalu siapa yang dimaksud dengan partisipan non-pemerintahan dan bagaimana peran dari lembaga pemerintahan dan partisipan non-pemerintahan dalam proses pembuatan kebijakan publik? Kemudian pertanyaan dari Florence, itu sebagaimana diketahui bahwa kebijakan publik memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Lalu bagaimanakah batas dan contoh yang dapat dilihat dari lingkup kebijakan publik tersebut? Kemudian pertanyaan ketiga dari Berlian, tadi dijelaskan bahwa salah satu tahap membuat kebijakan adalah evaluasi. Apa tujuan dari evaluasi kebijakan dan apa saja hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan evaluasi dampak kebijakan? Kemudian pertanyaan keempat dari Aulia Safina, seperti yang sudah dijelaskan bahwa Norman Beckham menetapkan 4 atribut utama yang menjadikan karakteristik analisis kebijakan yang salah satunya adalah bersifat antisipatif sebagai pencegahan. Kemudian mengapa ada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah setelah adanya kejadian atau masalah yang terjadi di masyarakat? Lalu terakhir ada pertanyaan dari Alifa Futul Azifah. Seperti yang tadi disampaikan, konsep kebijakan menyampaikan gagasan tentang pemerintah yang mengambil tindakan. Berikan contoh dari konsep kebijakan dalam menyampaikan gagasan tentang pemerintah yang mengambil tindakan tersebut. Mungkin pertanyaannya cukup dari teman-teman. Untuk kelompok 5 bisa dijawab, waktu dan 4 saya persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin untuk mendiskusikan terlebih dahulu.
Silakan bisa dimulai untuk segera menjawab karena waktunya sudah berlangsung sejam. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Danang. Jadi yang dimaksud partisipan non-pemerintahan itu seperti partai politik, media komunikasi, organisasi penelitian, kelompok kepentingan, dan individu masyarakat. Lalu pertanyaan mengenai peran dari lembaga pemerintahan dan partisipan non-pemerintahan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Jadi proses pembuatan kebijakan publik dalam prakteknya melibatkan lembaga pemerintahan dan partisipan non-pemerintahan. Pembuat kebijakan resmi memiliki kewenangan legal untuk terlibat dalam perumusan kebijakan publik yang terdiri atas legislatif, eksekutif, administratif, dan yudikatif. Legislatif merujuk kepada anggota Kongres atau Dewan Perwakilan dengan, jadi legislatif merujuk kepada anggota Kongres atau Dewan Perwakilan dengan dibantu oleh para stafnya. Lalu eksekutif merujuk kepada presiden beserta jajaran kabinetnya, sedangkan badan administratif merujuk kepada lembaga-lembaga pelaksana kebijakan. Selanjutnya, pengadilan atau badan yudikatif juga merupakan aktor yang memainkan peran besar dalam perumusan kebijakan melalui kewenangan mereka untuk mereview kebijakan. Dengan kewenangan yang dimilikinya, maka keputusan pengadilan bisa memengaruhi isi dan bentuk dari sebuah kebijakan publik. Aktor pemerintahan juga memiliki peran untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan pembentukan kebijakan publik dan melakukan evaluasi kebijakan publik. Selain itu, terdapat aktor lain yang terlibat dalam proses kebijakan sebagai partisipan non-pemerintahan atau non-governmental partisipan yang telah disebutkan tadi, yaitu meliputi partai politik, media komunikasi, serta individu masyarakat. Partisipan non-pemerintahan mempunyai peran yang penting dalam sejumlah situasi kebijakan, namun tidak memiliki kewenangan legal untuk membuat kebijakan yang mengikat. Peranan yang bisa dilakukan dalam proses pembuatan kebijakan adalah dengan membuat tuntutan dan menyatakan dukungan dalam upaya untuk memengaruhi tujuan kebijakan publik, menyediakan informasi, atau bisa juga dengan menawarkan proposal kebijakan yang telah disiapkan. Apakah sudah terjawab, Danang? Bu Arista, makasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari Florence, yaitu pertanyaannya adalah sebagaimana diketahui bahwa kebijakan publik memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Lalu bagaimanakah batasan dan contoh yang dapat dilihat dari ruang lingkup kebijakan publik tersebut? Jadi sebenarnya tidak ada cara tunggal untuk membuat suatu batasan kebijakan. Tapi salah satu cara yang dapat dipakai adalah melihat kebijakan dari hierarki yang secara vertikal dan berdasarkan substansi yang dibicarakannya secara horizontal. Batasan ruang lingkup kebijakan publik di Indonesia secara vertikal yaitu hierarki sistem perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, kemudian undang-undang yang dibuat berdasarkan kesepakatan Presiden dan DPR, di mana salah satu pihak bisa menjadi pengusul. Peraturan pemerintah pengganti perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan Presiden, dan peraturan daerah yang berlaku. Sedangkan secara horizontal, ruang lingkup kebijakan publik dibedakan berdasarkan substansi kebijakan yang dalam sistem pemerintahan, substansi ini ditangani oleh departemen atau dinas pada level pemerintahan provinsi dan kabupaten atau kota. Berdasarkan departemenisasinya, maka ruang lingkup kebijakan publik di Indonesia adalah yang pertama, provinsi sebanyak-banyaknya adalah 10 dinas, dan khusus DKI Jakarta sebanyak-banyaknya 14 dinas. Kemudian kabupaten atau kota sebanyak-banyaknya 14 dinas. Kemudian ada 10 penggunaan istilah kebijakan yang menunjukkan makna yang berbeda-beda. Yang pertama adalah kebijakan sebagai label untuk sebuah aktivitas. Contohnya adalah kebijakan pendidikan dan kebijakan industri. Kemudian ada kebijakan sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas yang diharapkan. Contohnya adalah
kebijakan tentang pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh masyarakat, serta kebijakan pengurangan angka kemiskinan. Yang ketiga adalah kebijakan sebagai proposal spesifik. Contohnya adalah kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak. Kemudian ada kebijakan sebagai keputusan pemerintah, contohnya adalah Kepres dan keputusan menteri. Selanjutnya ada kebijakan sebagai otorisasi formal, contohnya adalah keputusan DPR. Lalu yang keenam adalah kebijakan sebagai sebuah program, contohnya adalah program pengaruh kesamaan gender. Selanjutnya, yang ketujuh, kebijakan sebagai sebuah keluaran atau output. Contohnya adalah pengalihan subsidi bahan bakar minyak untuk mendorong usaha kecil. Dan yang kedelapan adalah kebijakan sebagai sebuah hasil atau outcome. Contohnya adalah peningkatan nilai investasi dan pendapatan pengusaha kecil sebagai implikasi pengalihan subsidi bahan bakar minyak untuk usaha kecil. Yang kesembilan ada kebijakan sebagai teori atau model. Contohnya, jika infrastruktur fisik wilayah Indonesia Timur diperbaiki, maka perkembangan sosial ekonomi wilayah tersebut dapat semakin meningkat. Dan yang terakhir adalah kebijakan sebagai sebuah proses. Contohnya adalah pembuatan kebijakan dimulai sejak penetapan agenda, keputusan tentang tujuan, dan implementasi sampai dengan evaluasi. Sekian jawaban dari saya. Untuk Florence, apakah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih, Audina. Terima kasih kembali. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia Syafina. Yang menjadi karakteristik analisis kebijakan salah satunya adalah bersifat antisipatif sebagai pencegahan. Kemudian, mengapa ada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah setelah adanya kejadian atau masalah yang terjadi di masyarakat. Saya mengambil contoh pada masa sebelum pandemi, itu ada kebijakan yang mewajibkan sekolah dengan pembelajaran tatap muka. Namun, dengan mewabahnya virus COVID-19 di seluruh dunia yang saat itu meningkat dan berkembang secara signifikan, akhirnya pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk tetap di rumah seperti kebijakan PSBB ataupun PPKM, walau pada saat itu sudah ada orang-orang yang terjangkit virus COVID. Namun, untuk meminimalisir angka penyebaran, pemerintah melakukan tindakan penanggulangan untuk membatasi masyarakat berkegiatan langsung di luar rumah. Jadi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut adalah corrective action atau kebijakan yang diambil untuk menyesuaikan keadaan yang terjadi serta penanggulangan agar tidak bertambah parah masalah yang terjadi di masyarakat saat itu. Apakah terjawab, Vina? Baik, terima kasih Afifah, sudah terjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Berlian. Tujuan dari evaluasi kebijakan dan hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan evaluasi dampak kebijakan. Evaluasi ini memiliki beberapa tujuan seperti menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan, mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan, mengukur tingkat keluaran atau outcome suatu kebijakan, mengukur dampak suatu kebijakan, mengetahui apabila ada penyimpangan, dan sebagai bahan masukan atau input untuk kebijakan yang akan datang. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan evaluasi dampak kebijakan yaitu yang pertama, evaluasi kebijakan berusaha untuk memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrumen atau cara pelaksanaan kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrumen tersebut. Yang kedua, evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi. Pada fungsi ini, evaluasi kebijakan memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada. Dasar asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Hal yang seringkali terjadi adalah tujuan tercapai tapi masalah tidak terselesaikan. Yang ketiga, evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi sumbangan pada evaluasi kebijakan yang lain,
terutama pada segi metodologi. Artinya, evaluasi kebijakan diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi. Begitu, Berli, apakah terjawab? Iya, sudah terjawab, Rani. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Kurang satu pertanyaan dari Alifah. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Ziva. Berikan contoh dari konsep kebijakan dalam menyampaikan gagasan tentang pemerintah yang mengambil tindakan. Jadi saya ambil contoh, misal dalam bidang pendidikan, dalam pemerintah merubah kurikulum pendidikan dengan tujuan untuk mempengaruhi tujuan pendidikan itu sendiri agar proses belajar mengajar lebih efektif. Selain mengubah kurikulum pendidikan, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan dana BOS atau bantuan operasional sekolah yang membantu mengembangkan fasilitas sekolah dan membantu para siswa. Selain itu, pada bidang kesehatan yang baru terjadi di belakangan tahun ini, yang ditandai dengan adanya kebijakan di rumah saja, PSBB, PPKM, dan wajib vaksin. Itu saja, apakah bisa diterima, Ziva? Bisa, Bima. Terima kasih atas jawabannya. Sama. Silakan Arjuna, barangkali ada teman-teman lain yang memberikan pandangan terhadap topik kali ini. Dipersilahkan 1-2 orang. Silakan Arjuna. Baik, teman-teman, apakah ada dari teman-teman yang ingin memberikan pandangan dari topik yang sudah dipaparkan kelompok 5 ini? Dipersilakan. Boleh. Silakan, kalau ada dari teman-teman. Kalau tidak ada, bisa diakhiri Arjuna. Saya akan memberikan penjelasan. Baik, jika tidak ada, sebelum saya menutup, izinkan saya memberikan kesimpulan dari pemaparan kelompok 5 terlebih dahulu. Kesimpulannya adalah yang pertama memberikan pandangan tentang pengembangan konsep kebijakan yang mana menyampaikan gagasan tentang pemerintahan yang mengambil tindakan dengan terdapat penjabaran beberapa definisi dari kebijakan, salah satunya sebagai pedoman tindakan yang meliputi nilai-nilai dengan menetapkan prioritas dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, menjalankan proses membuat kebijakan. Proses terbentuknya kebijakan di Amerika Serikat cukup rumit. Semua tingkatan dari cabang pemerintahan, legislatif, eksekutif, administratif, dan yudikatif membuat kebijakan publik. Yang ketiga, memeriksa rasionalisasi dan pendekatan untuk analisis kebijakan dijelaskan dengan
memaparkan beberapa langkah yang direkomendasikan untuk membuat kebijakan rasional, serta memaparkan trial and error incremental decision making yang menyiratkan bahwa dalam praktiknya para pembuat kebijakan tidak mencari alternatif terbaik, melainkan menanggapi masalah secara sepotong-sepotong, kasus per kasus dan terputus. Yang keempat, memeriksa implementasi kebijakan dengan menekankan pentingnya peran MLM, menjelaskan implementasi kebijakan sebagai mana adanya dalam memberikan layanan pada klien, pengukuran dampak dan manfaat bagi kelompok sasaran atau klien. Yang kelima dan yang terakhir adalah kritik analisis kebijakan. Kramer menyarankan bahwa analisis kebijakan adalah ideologi dengan kriteria yang digunakan yaitu maksimalisasi pengembalian. Mungkin saya selaku moderator mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arjuna dan anak-anakku sekalian. Aplaus untuk kelompok 5. Saya akan memberi penjelasan. Artikel ini menjelaskan keterkaitan antara public administration dan public policy. Jadi kalau membahas mengenai public policy, tidak dapat dipisahkan dengan government system atau tidak dapat dipisahkan dengan sistem pemerintahan. Tiga lembaga dalam sistem pemerintahan. Pertama, legislatif. Tadi disampaikan, legislative institution. Ini berfungsi merumuskan kebijakan. Policy formulation. Misalnya DPR, produk policy formulation-nya adalah undang-undang. Misalnya DPRD, produk policy formulation atau rumusan kebijakannya adalah Perda. Perda mengacu pada PP, PP mengacu pada undang-undang. Berarti ketika membahas policy formulation, maka dekat dengan legislative institution. Yang kedua, executive institution, lembaga eksekutif. Tadi dijelaskan oleh kelompok 5, DPR, Presiden, dibantu oleh para menteri. Tadi kelompok 5 menjelaskan adalah eksekutif dan administratif. Eksekutif dan administratif melaksanakan policy implementation. Implementasi kebijakan yang telah dirumuskan oleh legislatif diimplementasikan oleh eksekutif. Nah, kemudian tadi kelompok 5 juga menjelaskan ada lembaga yudikatif, ada lembaga non-formal yang di dalam kajian kebijakan adalah menyangkut policy evaluation. Jadi policy evaluation, evaluasi kebijakan itu dilakukan oleh lembaga yudikatif. Atau di Indonesia disebut lembaga peradilan, mengadili yang salah dalam mengimplementasi, yang melakukan korupsi. Berarti anak-anakku sekalian, public administration dekat dengan public policy ketika membahas fungsi institusi pemerintahan. Formulation, implementation, evaluation, dan impact.
atau dampak kebijakan. Karena itu tadi anak-anakku sekalian, kelompok 5 menyebut dengan istilah policy process. Proses kebijakan. Apa proses kebijakan itu? Ada 4 yang dijelaskan tadi. Formulasi, kemudian implementasi, kemudian evaluasi, kemudian impact. Perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, dampak kebijakan. Inilah yang disebut dengan istilah policy process. Nah, ketika diperlukan adanya menganalisis kebijakan, tadi disampaikan ada poin tentang policy analysis yang disampaikan oleh Audina dan kawan-kawan, maka policy analysis, analisis kebijakan itu bisa menyangkut formulasi, implementasi, evaluasi, maupun dampak kebijakan. Nah, menarik dari kelompok ini tadi, misalnya yang dijelaskan oleh Afifah dan Arya Bimantara misalnya. Policy analysis mengandung 2 hal, yaitu rational policy analysis. Ketika rational policy analysis, bahwa sebuah kebijakan yang rasional tadi harus memenuhi 4 syarat. 1, syaratnya adalah integratif. Misalnya tadi dijelaskan bahwa integratif and international, misalnya. Lalu yang kedua, harus sebuah analisis adalah orientation to decision, harus berorientasi untuk mengambil keputusan. Kemudian harus ada persyaratan values and client orientation, harus bernilai dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kemudian syarat dari policy analysis harus antisipatif misalnya. Nanti tolong dicek ulang, intinya adalah analisis kebijakan ada 2 sisi. 1 harus rasional dan di lain pihak adalah incremental. Maaf anak-anak sekalian, Pak kelompok 5, yang disebut policy incremental atau incremental policy approach itu adalah kebijakan yang diambil secara bertahap. Incremental policy. Tadi anak-anakku sekalian mengambil contoh pandemi misalnya. Pandemi akan tuntas kalau dilakukan incremental policy. Contoh incremental policy misalnya, tahap pertama adalah dilakukan PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Kemudian PSBT, pembatasan sosial terbatas. Setelah itu disiplin 3M, 4M. Jadi bertahap, incremental. Kemudian tahap berikutnya vaksin. Misalnya sekarang vaksin di Indonesia dianggap yang diantaranya paling berhasil di dunia. Jadi anak-anakku sekalian, kalau nanti di akhir tahun tidak ada lagi lonjakan pandemi, maka dianggap di Indonesia pandemi selesai. Kalau di akhir tahun tidak ada lonjakan, pandemi dianggap selesai.
Baru pemerintah nanti incremental selanjutnya pendidikan normal, aktivitas ekonomi normal. Ini yang disebut incremental policy versus rational policy. Jadi inti dari kelompok 5, analisis kebijakan itu harus rasional satu pihak, tetapi sebaiknya supaya efektif dan efisien, analisis itu juga dilakukan secara incremental. Ini mengapa anak-anakku sekalian, kebijakan publik dikaji di administrasi publik. Karena kebijakan publik tidak terpisah dari lembaga-lembaga pemerintahan. Formulasi oleh legislatif, implementasi oleh eksekutif dan administratif, kemudian evaluasi oleh yudikatif. Ini diantaranya beberapa hal yang penting. Kemudian saya akan memberikan penjelasan mengenai beberapa pertanyaan. Dari Danang Alfian misalnya. What is participant of non-governmental? Anak-anakku sekalian dan Danang, dikenal istilah collaborative policy. Kebijakan kolaboratif. Kebijakan yang ideal itu di samping melibatkan government, pemerintah, tadi dana yang saya jelaskan, legislatif, eksekutif, yudikatif itu governmental. Tetapi dalam merumuskan harus melibatkan juga governmental. Seringkali disebut istilah triple helix. Triple helix itu siapa saja helixnya? Satu adalah governmental, pemerintah. Dua adalah private sector, sektor swasta. Tiga adalah community, masyarakat. Triple helix. Tapi bisa jadi dana menjadi quadruple helix. Quadruple helix itu siapa yang keempat? Yang keempat adalah media massa. Bisa jadi multiple helix, pentahelix. Siapa helix berikutnya? Helix yang berikutnya bisa perguruan tinggi. Helix berikutnya bisa tokoh masyarakat atau elit. Jadi di mana keterlibatan helix-helix lain ini? Keterlibatannya adalah bisa dalam mendorong supaya perumusan kebijakan integratif, juga bisa mendorong agar evaluasi kebijakan berlangsung secara baik. Bahkan juga bisa mengkritisi implementasi kebijakan. Ini penting. Kemudian Florence Junita, ruang lingkup kebijakan publik. Tadi saya katakan, ruang lingkup kebijakan publik adalah policy process. Formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, dampak kebijakan, kemudian masuk ke dalam proses kebijakan. Itu ruang lingkupnya. Nah, kemudian apa lingkup evaluasi kebijakan? Evaluasi kebijakan bisa saat formulasi, bisa saat implementasi, maupun bisa saat akhir sebuah kebijakan. Atau dengan kata lain, bisa ex ante sebelum kebijakan dilaksanakan, bisa ongoing ketika kebijakan dilaksanakan, dan bisa ex post facto setelah kebijakan dilaksanakan. Tadi dijelaskan harus responsible dan accountable. Maksudnya responsibel, kebijakan itu dilakukan oleh aparatur yang benar-benar bertanggung jawab. Responsibel, tanggung jawab secara internal. Kalau accountable adalah tanggung jawab kepada pemberi mandat. Misalnya DPR.
harus accountable terhadap masyarakat. Eksekutif harus accountable terhadap legislatif. Administratif, tadi MLM, top management, middle management, lower management, harus accountable terhadap eksekutif. Demikian seterusnya, evaluasi kebijakan itu dilakukan pada seluruh proses. Nah, pemerintah bisa membuat analisis kebijakan untuk membuat maupun mengimplementasikan kebijakan. Tadi Aulia mengatakan ada analisis kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah. Maksudnya, pemerintah memilih best decision, memilih kebijakan terbaik dari serangkaian alternatif. Karena memilih kebijakan terbaik, ada saja opsi kebijakan yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Tadi dikatakan oleh penyajian kelompok ini, kebijakan prinsipnya adalah choose the best alternative atau good decision. Choose the best decision. Berarti anak-anakku sekalian, membuat kebijakan harus ada beberapa alternatif. Yang paling komprehensif disebut dengan the best decision. Mungkin ada kendala, muncul second best decision. Mungkin ada kendala lain, ada third best decision. Tetapi sebaiknya pemerintah mengambil the best decision. Ada anak-anakku sekalian, dulu kalau pandemi, pro kontra tentang vaksin. Ada vaksin dari luar negeri, AstraZeneca, Sinovac, sementara ada vaksin merah putih. Selalu terjadi silang pendapat atau konflik seperti yang dijelaskan. Pemerintah tidak ingin menunggu lama-lama. Semua warga sebagian besar harus sudah divaksin. Maka yang dilakukan pemerintah di luar perdebatan itu adalah memutuskan jenis-jenis vaksin AstraZeneca, Sinovac, atau yang lain masuk untuk memperkuat imunitas. Sekarang yang dilakukan bisa menekan kebijakan. Bagaimana dengan vaksin merah putih? Ditunda pelaksanaannya untuk sementara adalah dikeluarkan oleh pemerintah dengan terus mengkaji agar nanti ke depan bahwa vaksin merah putih bisa dimanfaatkan untuk sementara tidak digunakan. Tadi dijelaskan pengertian kebijakan. Do or not to do by government. Dilakukan ataupun tidak dilakukan pada dasarnya adalah kebijakan. Tetapi sebaik-baiknya kebijakan adalah yang berdampak pada welfare of society, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Disitulah anak-anakku sekalian menarik bahasan ini bahwa kebijakan publik sangat dekat dengan public administration ketika membahas peran lembaga-lembaga pemerintahan. Legislatif ada di formulasi, eksekutif dan administrasi ada di implementasi, yudikatif ada di evaluasi, semua dilihat impact atau dampak kebijakannya yang disebut dengan istilah policy process. Dalam policy process perlu analisis yang dilakukan bisa secara rasional maupun incremental. Itulah pokok-pokok pikiran dari diskusi pada sore hari ini. Ini adalah materi yang advance dari pengantar ilmu administrasi publik dan saya appreciate dengan kelompok 5 yang berusaha untuk bisa menjelaskan sebaik-baiknya. Nah, tinggal 2 kelompok atau 1 kelompok kalau nggak salah dari penjelasan ini, dari penjelasan bukunya McKinsey ini, nanti kita lanjutkan minggu depan. Barangkali sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih, Bapak. Bapak. Terima kasih, Pak. Selesai. Yeay. Jadi danang dolan iki, sumpah. Nang danang. Nang aja Halo, gitu. Arista. Halo, temannya Danang. Nang danang. Nang danang. Oh, ngeluyu rere Nang gelem danang. dungane. Nang dijak ngomongin loh. Bim. Wis nemu Costa. Kak kamu dikini mami sumpah. Nemu Costa. Dan gue tadi itu nervous. Aku mau kayak nangis atau Bim? Kak. Enggak ya. Kak. Sampai aku mau pas apa presentasi dong. Tiba-tiba bateraiku entek. Terus aku melayu ngeces kan. Terus balik kayak nafasku terengah-engah. Ran. Oh, Aku dibarani Danang gak waktu Danang neng Malang. apa-apa? Kamu dibarani Danang gak waktu Danang neng Malang. Kak Wadul. Aku dibarani Danang gak waktu neng Malang. Danang neng Malang. Aku ngerti. Nomen kok bucin terus aja nih. Aku so bahagia. Di Malang. Aku apa dolan mari biang. Aku kamis ya. Kalau wingi wis dolan no. Itu nih kan gak dolan, say. Aku kamis ya. Mari. Menang. Cewek menang. Kok itu bola ke SMA aku. Arista cantik. Lah bola mau kuliah di nang. Arista cantik. Arista cantik. Ya Allah. Nah, coba. Kok oke. Arya Bimantoro. Arya ganteng coba gitu. Ya maaf. Arista. Orang nih. Kamu di mana? Rek, jangan lupa absen di Google Form. Jalan absen itu. Ya, terima kasih sudah diingatkan.